Di pasar kambing meningkat melebihi kapasitas. Banjir bandang menerjang permukiman warga di desa Rengel, Tuban. Air bercampur material lumpur merendam rumah, jalan raya, sekolah dasar, hingga pasar. Banjir kiriman dari wilayah perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban menyapu seluruh akses jalan raya. Warga hanya bisa pasrah karena besarnya volume air dengan ketinggian 1 meter lebih. Banjir juga sempat merendam akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Banjir bandang sebenarnya hampir setiap tahun melanda, namun kali ini merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pondok pesantren tertua di Asia Tenggara Pondok Al-Kahfi Somolagu, Kabupaten terendam banjir. Seorang pekerja tertimpa ratusan lembar kaca cermin hingga mengalami luka di bagian kaki. Wabah virus human metapneumovirus yang merebak di Tiongkok menjadi perhatian internasional. Libur berakhir, hari masuk sekolah pertama juga sebagian bekerja setelah menikmati libur masa liburannya. Ini wajib untuk mempersiapkan tenaga dan juga badan begitu ya. Betul sekali Reza dan juga pemirsa, tentunya juga memang harus kembali semangat karena sudah lama libur panjang. Ya pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia. Dan saya Reza Helmi, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Besarnya volume air dari wilayah perbukitan Kapur merendam rumah, jalan raya hingga fasilitas umum. Banjir bandang menerjang permukiman warga di desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Air bercampur material lumpur merendam rumah, jalan raya, sekolah dasar, hingga pasar. Banjir kiriman dari wilayah perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban menyapu seluruh akses jalan raya. Warga hanya bisa pasrah karena besarnya volume air dengan ketinggian 1 meter lebih. Banjir juga merendam akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Ini diakibatkan karena volume air yang terlalu besar. Hujan kira-kira jam 3:30 sampai jam 5:30 tadi. Sehingga luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya, depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel serta jalan di pasar kambing ataupun pasar hewan. Ini berarti banjir tadi sempat menggenangi jalan raya Pak ya? Iya, banjirnya menggenangi jalan raya dan setelah banjir meninggalkan lumpur, ketinggian lumpur kurang lebih sekitar 30 cm sampai 40 cm. Banjir bandang sebenarnya hampir setiap tahun melanda. Namun kali ini merupakan yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Warga bersama petugas BPBD Tuban, TNI Polri dan pemerintah desa membersihkan sisa-sisa material lumpur. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, pondok pesantren tertua di Asia Tenggara, Pondok Al-Kahfi Somalagu, Kebumen kebanjiran. 2.200 santri terpaksa diliburkan karena seluruh kawasan pondok pesantren terendam air. Banjir menggenangi seluruh kawasan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Desa Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah. Tak
hanya halaman pesantren, banjir mengenangi ruang belajar, ruang ibadah, juga tempat tinggal para santri. Akibatnya, 2.200 orang santri terpaksa diliburkan. Air mulai naik pada pagi hari, akibat Sungai Kedung benar meluap setelah hujan deras semalaman. Untuk daerah Kodang Kafi itu di sekitar pondok ini yang paling tergenang. Jadi di sekitar desa ini yang paling tergenang pondok. Karena datarannya itu paling rendah. Terus yang untuk kerendam itu semua unit mas, mulai dari asrama, dari masjid, dari laboratorium, dari aula, dari laboratorium semua. Barang-barang di lantai dasar terendam banjir. Para santri, pengajar, dan pengasuh pondok pesantren bersama-sama menyelamatkan barang dan buku-buku ke tempat lebih tinggi. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, sebuah speedboat tenggelam dan menewaskan 8 penumpang di Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Peristiwa ini diduga akibat banyaknya penumpang yang duduk di atap kapal, sehingga kapal miring dan tenggelam. Tangisan keluarga dan kerabat pecah saat para korban dibawa dari lokasi tenggelamnya kapal speedboat yang membawa puluhan penumpang. Speedboat yang bertolak dari Pulau Kelang, Kabupaten Seram bagian barat yang hendak menuju kota Ambon ini tenggelam di Dusun Samala, perairan Manipa. Saat kejadian, warga yang melihat kapal tenggelam bergegas menyelamatkan sejumlah penumpang dengan bantuan longboat milik warga. Dari 30 orang, 22 orang termasuk pengemudi kapal selamat, sementara 8 orang meninggal dunia. Belakang kapal speedboat rute Tahaluku, Pulau Kelang, tujuan Pulau Ambon mengalami tenggelam di sekitar Tanjung Samala antara Pulau Manipa dan Pulau Kelang, Kabupaten Seram bagian barat. Menurut Kapolsek Manipa, Ibda Edwin Ricardo Mangare, peristiwa ini terjadi karena kapal miring sehingga tenggelam diduga karena banyaknya penumpang yang duduk di atap speedboat. Sebagian besar penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun sejumlah penumpang terperangkap di dalam kapal. Peristiwa ini membuat kita harus lebih waspada saat menaiki transportasi terkait keamanan dan kenyamanan perjalanan, agar kejadian yang tak diinginkan tidak terjadi. Dari Kabupaten Seram, Maluku, Juanda Sari melaporkan. 2 bus dan 1 kendaraan pickup mengalami kecelakaan beruntun di jalur utama Jakarta Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pengemudi dan sejumlah penumpang terluka harus dilarikan ke rumah sakit. udah mau dievakuasi, untuk korban masih. Warga dan pengguna jalan bergegas menyelamatkan korban kecelakaan di Jalan Grilya, jalur utama Jakarta Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Penumpang bus akap Sinarjaya jurusan Jakarta Purwokerto terjepit dalam bus yang ringsek. Bus akap dan mikrobus datang dari arah yang sama, namun tiba-tiba bus akap menabrak bagian belakang mikrobus. Mikrobus kemudian menabrak tiang listrik. Sementara bus akap menabrak kendaraan pickup dan juga bangunan ruko. Penumpang dan sopir bus akap terluka akibat terjepit kabin dan segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi belum dapat memastikan penyebab kecelakaan, apakah karena pengemudi mengantuk atau karena faktor lain. Kanit laka. Oh. Keterangan polisi ya. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. 5 kendaraan terlibat, 4 orang terluka. Kecelakaan terjadi karena truk tidak kuat menanjak. 7 rata, jalan ketutup semua nih. Jalan ketutup Prima Jasa. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 97 tol Cipularang, kawasan Darang dan Purwakarta, Jawa Barat. Melibatkan 2 kendaraan besar, truk bermuatan batu bara dan sebuah bus akap Prima Jasa, serta mobil travel dan 2 mobil pribadi. Kecelakaan menutup seluruh badan jalan mengakibatkan kendaraan lain tidak dapat melintas. Bermula dari truk batu bara yang diduga tidak kuat menanjak. Truk mundur menabrak kendaraan di belakangnya.
Kejadiannya jadi mobil truknya itu mundur ke belakang, jadi kayak nggak lepas kontrol gitu loh. Remnya belum, jadi dia Kembali burut, nggak kuat menanjak. Nggak kuat nanjak. Nah kebetulan kita juga udah menghindar sebelah kanan, akhirnya ke antem juga dari depan. Mas naik apa? Naik mobil sih. Oh, naik minibus. Iya. Oke. Di belakang ada berapa mobil lagi sih yang ikut kecelakaan? Ada 3, ada bus juga, ada mobil elep juga, ada mobil pribadi juga sih. Kecelakaan mengakibatkan 4 orang luka. 4 korban berada di bus AK Prima Jasa jurusan Bekasi Garut. Korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. 1 orang korban kondektur bus Prima Jasa, 3 lainnya adalah 1 keluarga penumpang bus tujuan Garut, Jawa Barat. Kondektur bus Prima Jasa luka patah tulang di bagian dada, serta luka lebam di bagian wajah dan kepala. 3 korban lain luka ringan. Kejadiannya itu mobil truk lolos rem, lain lolos rem, mundur. Dia nggak naik, dia nggak kuat. Posisi bus tadi sebelah mana? Bus tuh jauh sebenarnya sih. Depannya tuh Budiman. Budiman itu udah Malang. Saya pikir kenanya Budiman dulu, buntutnya. Tentunya mobil itu udah tarik ke bawah, belok ke kanan, pas kena Prima. Petugas Derek Tol Cipularang bersama polisi memindahkan satu persatu kendaraan yang terlibat kecelakaan ke lokasi penyimpanan barang bukti kecelakaan Pul Derek Gerbang Tol Jatiluhur, Purwakarta. Bus Prima Jasa ringsek di bagian depan, mobil travel dan minibus ringsek di bagian depan dan belakang. Akibat kecelakaan, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat di kawasan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Karena korsleting listrik, 5 rumah habis terbakar. Api berkobar dari gang sempit di kawasan padat penduduk Jalan Petogogan 1, RT 06 RW 11 Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Warga panik karena terjadi beberapa kali ledakan dari dalam rumah. Angin kencang turut membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun setelah petugas damkar tiba di lokasi, api dengan cepat dipadamkan. Kebakaran 5 rumah ini dipicu korsleting listrik dari salah satu hunian. Ada korban jiwa karena penghuni dan warga sekitarnya berhasil dievakuasi sebelum api membesar. Di hari yang sama, kebakaran rumah mewah terjadi di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 1 orang tewas merupakan seorang pekerja bangunan. Api berasal dari lantai 2 rumah mewah di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebakaran rumah yang sedang direnovasi ini menewaskan 1 orang pekerja bangunan. Tugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit damkar dikerahkan dengan kekuatan 48 personil. Tewasnya seorang pekerja bangunan membuat polisi langsung melakukan olah TKP. Jasad pekerja yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk memastikan penyebab kebakaran. Peristiwa ini ditangani oleh Polsek Jakarta Selatan. Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan arus balik libur tahun baru. Tingginya volume kendaraan datang dari arah Bandung dan Cirebon menuju ke Jakarta. Kondisi padat merayap di kilometer 55 Karawang, Jawa Barat terjadi sejak Minggu petang. Kecepatan pengemudi hanya berkisar 20 hingga 30 km per jam. Ekor kemacetan kendaraan terjadi hingga kilometer 57 dan sampai kilometer 48 arah Jakarta. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus. Lonjakan volume kendaraan juga terjadi di pintu masuk tol layang MBZ Karawang Barat. Pihak Jasa Marga mencatat hingga Minggu malam puncak arus balik kendaraan mencapai 171.730 kendaraan atau naik hingga 63% dibandingkan lalu lintas normal. Pemirsa, seorang pekerja tertimpa ratusan lembar kaca cermin di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban alami luka di bagian kaki akibat gagal menghindari muatan yang terjatuh dari atas mobil ekspedisi. Warga yang panik berusaha menyelamatkan seorang pekerja pemotongan kaca yang tertimpa muatan.
di Jalan Budi Bakti, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Proses evakuasi cukup sulit karena korban tertimpa ratusan lembar kaca cermin yang terjatuh dari atas mobil ekspedisi. Menurut saksi, korban gagal menghindar saat kaca yang hendak diturunkan terjatuh di sisi korban berada. Waktu dibongkar kan dia dua sisi kan, nggak nyatu semua. Jadi sisi yang dari sebelah sini udah dibuka kawatnya, itu nggak kenapa-napa. Pas teman saya buka di sebelah sana, ambruk semua ke sana, akhirnya diketiban. Akibat kejadian, korban mengalami luka di bagian kaki dan dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Warga Cilincing, Jakarta Utara berbondong-bondong mendatangi lokasi tumpahan minyak pada akhir pekan kemarin. Dengan peralatan seadanya, warga memindahkan tumpahan minyak yang berasal dari truk tangki yang melintas di kawasan tersebut. Sambil membawa galon, ember dan botol, serta peralatan seadanya, puluhan warga ini mengais tumpahan minyak di Jalan Pergudangan Marunda 2, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu sore. Meski sudah diberi garis polisi, warga nekat menerobos demi mengumpulkan tumpahan minyak yang berada di jalan hingga saluran air. Minyak yang tumpah diketahui merupakan ampas minyak sayur yang berasal dari keran truk tangki yang bocor. Warga berebut mengambil minyak untuk diolah kembali. Ini barusan terjadi. Tadi ya? Ini udah dapat berapa galon, Bu? Baru 1 galon, yang lainnya udah dibawa pulang pakai botol aqua. Ngambil lagi tempat. Ini mau diproses dulu, direbus, matang. Tadi hari jadi minyak. Oh gitu, diolah lagi dia. Iya. Diolah lagi ya? Polisi berjaga di lokasi kejadian, mengingat tumpahan minyak dapat mengakibatkan jalanan licin hingga membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, belum lama terjadi kasus pemerasan terhadap WNA Malaysia. Kali ini WNA Singapura menjadi korban kasus pelecehan. Dalam kasus ini, 3 remaja terduga pelaku pelecehan di Jalan Braga, Kota Bandung telah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan. Ketiga terduga pelaku masih berstatus pelajar dan berusia 17 tahun. Sebelumnya, ketiga terduga pelaku viral di media sosial dalam sebuah video milik Darren yang merupakan suami korban. Ketiganya berinisial RF, RM, dan MCA awalnya tertangkap kamera vlog milik pasangan Darren dan Yohana asal Singapura tampak usil mengikuti pasangan tersebut. Satu di antara terduga pelaku diduga menyentuh bagian belakang tubuh korban. Sementara satu terduga pelaku lain mengaku hanya memegang tas korban dan satu terduga pelaku lainnya tidak melakukan tindakan apapun. Korban yang tidak terima langsung menghubungi pihak Kedutaan Besar Singapura. Terduga pelaku mengaku awalnya hanya tertarik mengikuti vlog korban dan suaminya dan berusaha menyusul keduanya. Namun tak sengaja salah satu remaja itu menyentuh bagian tubuh korban. Pada saat mencari makan di Braga, bertemu dengan korban yang sedang melakukan vlog. Nah, hasil pengakuan daripada terduga pelaku bahwa mereka sangat tertarik atau penasaran dengan orang yang melakukan vlog dengan bahasa Inggris, sehingga mengikuti. Dan dari 3 orang tersebut, 3 orang remaja tersebut, 2 orang, salah satu atas nama RF, memang mengakui mengacungkan kedua jarinya di depan wajahnya dan juga mendahului daripada korban. Dan pada saat mendahului, berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura. Atas permintaan korban, ketiga terduga pelaku telah meminta maaf. Sementara Kedutaan Besar Singapura telah meminta kasus ini ditutup karena terduga pelaku telah meminta maaf. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno melaporkan. Pemirsa, 12 orang luka-luka akibat tabrakan lebih dari 90 kendaraan di jalan tol bersalju di Akmola, Kazakhstan. Laporan selengkapnya kami rangkum dengan berita lain dari luar negeri dalam Kilas Mancanegara.
Lebih dari 90 kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Tol Akmola, Kazakhstan. Operator jalan tol mengatakan insiden terjadi akibat badai salju yang berdampak pada jarak pandang para pengemudi. Kementerian Darurat Kazakhstan mengatakan dalam kondisi jalan bersalju, pengemudi masih nekat melaju dalam kecepatan tinggi. 12 orang dilaporkan luka-luka akibat kecelakaan beruntun tersebut. Ribuan warga dan aktivis pro-Palestina kembali menggelar long march di kota Milan, Italia. Dalam orasinya, mereka menuntut Israel menghentikan genosida di Palestina. Sembari mengibarkan bendera Palestina, demonstran juga mendesak negara-negara pendukung Israel berhenti menyalurkan bantuan dalam bentuk apapun kepada Israel. Sebab Israel terbukti melakukan kejahatan perang dengan mayoritas korban adalah anak-anak dan kaum wanita di Palestina. Junta militer Myanmar memberikan amnesti kepada hampir 6.000 narapidana bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-77. Dari ribuan napi yang bebas, terdapat 600 tahanan politik serta 180 warga negara asing. Keluarga para napi larut dalam tangis haru karena bisa berkumpul kembali dengan anggota keluarga yang menghirup udara bebas. Sejak kudeta tahun 2021, tercatat 28.000 orang lebih yang ditahan junta militer Myanmar. Sedikitnya 88 warga Gaza Palestina mati syahid akibat serangan brutal Zionis Israel yang menyasar sejumlah lokasi di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Di tengah gelombang kecaman, berbagai pihak militer Israel terus membantai warga sipil di Gaza Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 88 warga Gaza mati syahid akibat kekejaman Israel dalam 24 jam terakhir. Selain permukiman warga, bom dan drone Israel juga menghantam posko pengungsian sehingga korban anak-anak dan kaum wanita kembali berjatuhan. Kemenkes Gaza mencatat Israel melakukan lebih dari 100 serangan dalam 3 hari terakhir dan menewaskan lebih dari 200 warga Palestina. Ironinya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden justru mengajukan tambahan anggaran 8 miliar dolar AS untuk belanja persenjataan yang bakal dikirim ke Israel. Joe Biden menutup mata dan hati bahwa genosida Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan hampir 46.000 warga Palestina. Pemirsa, sesaat lagi Bang Napi akan hadir dengan berita begal dengan senjata tajam di Tol Priok. Jangan kemana-mana, tetaplah di seputar Ajus Pagi. Berita pertama sergap. Pemirsa, tahu jalan tol? Nah, jalan bebas hambatan yang sudah sering macet itu sekarang rawan kejahatan. Ada penjahatnya. 2 mobil disamperin begal bersenjata tajam di jalan tol kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua pengemudi luka-luka disabet senjata tajam oleh begal. Pelaku mengincar barang berharga seperti tas dan handphone. Waspada, waspadalah. Video amatir ini viral. Komplotan begal bersenjata tajam beraksi di tengah kemacetan jalan tol kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedikitnya 2 mobil dirampok begal. Pelaku mengancam pengemudi dengan senjata tajam dan mengambil barang berharga. Kedua pengemudi luka-luka disabet senjata tajam. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelaku berjumlah 6 orang beraksi di kemacetan mengincar mobil yang terbuka kacanya. Namun, baru 1 orang yang tertangkap. Polisi menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit. Berawal dari pada para pelaku dengan jumlah 6 orang, ya, yang mayoritas masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit dengan sasaran mobil yang kacanya terbuka. Lalu mereka mendatangi mobil itu
dan melakukan pengancaman kemudian merampas barang-barang milik korban. Satu korban luka di bagian punggung, korban kedua luka pada jari tangan. Pelaku merampas dompet berisi dokumen penting di mobil pertama, sedangkan di mobil kedua pelaku mengambil handphone korban. Para pelaku yang belum tertangkap masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Bener-bener nih tukang parkir liar, emang keterlaluan. Udah bikin lingkungan ruwet, ada lagi tukang parkir liar yang tega menghajar pasangan kekasih gara-gara nggak mau bayar uang parkir. Awas lo, sekarang bisa petentang-petenteng kayak Bang Jago. Entar ditangkap polisi, baru kicep ente. Keributan ini terjadi di Jalan Tamrin Boulevard, tepatnya di belakang Tamrin City Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pria diduga tukang parkir liar memukuli seorang pemuda. Sebelumnya pelaku juga tega memukul wanita kekasih pemuda tersebut. Sang kekasih yang ketakutan sempat merekam pemukulan tersebut sambil berteriak minta pertolongan. Saya sih nggak lihat dari awalnya, cuma pas si ceweknya minta tolong, baru lihat ke depan situ udah dipukul sih, kayaknya dimintain uang parkir tapi nggak mau bayar, kan emang nggak harus bayar di situ. Emang nggak harus bayar, cuma orang-orang yang sebelah sana itu mintain, sering mintain, tapi mintanya kayak maksa gitu, kalau dikasih 2.000 dia nggak mau. Menurut warga setempat, kawasan tersebut sebenarnya kawasan parkir gratis, namun kerap dimanfaatkan sejumlah juru parkir liar yang tak segan meminta uang dengan cara paksa. Bahkan warga setempat juga kerap bersinggungan dengan para juru parkir liar tersebut. Usai menghajar pasangan sejoli, pelaku pergi. Warga sekitar berharap polisi segera turun tangan menangkap para juru parkir liar yang berlagak bagai Bang Jago. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 6 kawanan begal bawa pedang nekat merampas motor yang lagi dibawa 3 orang remaja. Korban yang nggak bisa apa-apa diancam pakai senjata tajam. Yang begini nih bikin warga makin resah soal keamanan. Tiga remaja di Desa Melirip, Mojokerto, Jawa Timur yang tengah mengendarai sebuah sepeda motor tiba-tiba saja dikepung oleh 6 pelaku. Korban ketakutan karena para pelaku membawa senjata tajam dan mengayunkan ke arah korban. Sontak korban pun lari dan meninggalkan sepeda motornya. Para pelaku pun dengan leluasa membawa kabur motor korban. Rekaman kejadian ini pun tersebar di media sosial. Saya cerita persisnya nggak tahu ya, nggak tahu kejadiannya persis, nggak tahu karena pandangan saya ketutupan nitrogen. Ya, saya itu habis katakanlah istirahat. Ada suara rame-rame, saya bangun. Lah yang saya tahu terakhir itu mungkin pelakunya itu sudah lari bawa berang, buru naik sepeda. Dan selanjutnya saya nggak tahu. Karena di sini terbiasa suara anak bicara keras-keras, anak muda-muda. Jadi saya nggak tahu waktu itu ada curiga, ada begal ya. Kecuali kemarin itu kalau korbannya minta tolong-tolong, mungkin saya tahu itu, mungkin saya keluar. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis, Kabupaten Mojokerto. Saat ini kasus dalam penyelidikan tim Reskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin Ainus melaporkan. Petugas kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP menodongkan pistol ke seorang petugas loket parkir di Pelabuhan Bakauni, Lampung. Koboi kantor ini sempat menarik pelatuk hingga menimbulkan letusan. Gak habis-habisnya orang arogan. Baru punya kuasa dikit, udah semena-mena sama orang kecil. Mesti diapain nih orang-orang kayak gini? Turun jabatan belum tentu kapok. Pantasnya dipecat kali ya. Potongan rekaman kamera CCTV ini berisikan peristiwa penodongan pistol kepada operator parkir di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Jumat pekan lalu.
Petugas kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bakauheni mengancam operator parkir dengan sepucuk senjata api. Senjata bahkan sempat diletuskan. Saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mindain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Melakukan penembakan ada letusan atau bukan? Ada letusan. Ada letusan. Berapa kali? Sekali. Pelaku Yusnirda menolak membayar biaya parkir dan justru mengancam korban. Pelaku diduga menggunakan senjata jenis airsoft gun dan kasus ini telah dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Sementara yang kita dapati dari hasil pengecekan tadi itu jenis senjata api jenis airgun, bukan senjata api, lebih tepatnya airgun. Menggunakan gas, berjenis tipenya seperti senjata jenis Glock. Untuk kepemilikan senjata sendiri itu harus ada izin atau gimana? Kalau tentunya kepemilikan senjata harus ada izinnya, tetapi ini masih kita dalami dulu. Saat keluar, kartu pas parkir milik pelaku tidak dapat digunakan lagi. Namun pelaku menolak membayar biaya parkir. Korban telah menyarankan pelaku untuk mengurus kartu pas ke kantor ASDP agar dapat keluar masuk pelabuhan secara gratis. Pelaku tak hanya mengancam korban dengan senjata api, juga sempat menarik pelatuk hingga menimbulkan letusan. Dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Emang kelewatan ini kawanan begal di Pasuruan, Jawa Timur. Korbannya yang emak-emak ini sampai pingsan. Gara-gara motornya diambil dan diancam pakai senjata tajam. Gak takut kualat apa sama mama. Kartini, 32 tahun, warga desa Kedaung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tak sadarkan diri usai sepeda motornya dirampas kawanan begal di flyover tol Pasuruan, Probolinggo. Insiden bermula saat ibu dua anak ini hendak pulang ke rumahnya. Saat melintas di flyover, korban dihadang keempat pelaku di mana salah satunya mengancam dengan senjata tajam. Menurut warga sekitar, peristiwa pembegalan di lokasi tersebut sudah sering kali terjadi. Belum, nggak sampai 24 jam 2 kali sudah. Tadi malam itu, kalau menurut korban, saya tanya itu, korbannya itu dibuntuti, merasa dibuntuti mulai dari makam kuburan, terus sempat ditanya, banjir Mbak, itu terus disalib. Nah, keadaan disalib, terus didang di pas flyover tol ini. Polisi masih mendalami kasus ini dan sudah mengantongi identitas pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Udah paling bener nih, tawuran zaman sekarang udah nggak pantas disebut kenakalan remaja. Udah jadi tindak kriminalitas. Kriminal. Tawuran pakai senjata tajam, saling serang, pakai petasan, sampai lempar-lempar batu. Nggak cuma makan korban luka atau korban jiwa, juga bikin rumah sampai dagangan rusak. Lihat nih, tawuran di Mangga Besar, Jakarta Pusat, udah pantes pelakunya di penjara. Biar kapok. Bagai di medan perang, tawuran ini mengakibatkan ketakutan warga. Dua kelompok remaja saling serang dengan petasan, lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam. Semakin mencekam, tawuran terjadi di perkampungan padat Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat. Jalan sempit, rumah berimpitan, mengakibatkan warga jadi korban. Namun warga tak berani mendekat, apalagi melerai tawuran. Tawuran jam berapa, Bu? Ya, setengah 2-an. Setengah 2. Nggak berani keluar, takut. Nggak bisa jalan, kaki udah lemes. Petasan atau gimana, Bu? Dari sono petasan, ke sini orang sampai pintu ibu situ. Ya Allah, ini setiap ini ada aja tawuran yang nggak habis-habisnya. Meski belum diketahui pemicunya, tawuran diduga buntut dari tawuran pada perayaan malam tahun baru lalu.
Informasi yang kami dapat dari warga dan sekitarnya masih dalam informasinya itu ada yang ejek-ejekan atau ada yang bilang ada yang ketemuan via Instagram. Untuk warga itu sendiri masih dalam proses pendalaman dari pihak kepolisian, sementara kemungkinan ada warga luar juga. Kelurahan Mangga 2 Selatan beserta petugas TNI dan Polri telah melakukan koordinasi. Pelaku tawuran akan ditindak lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya. Tawuran lagi. Sekelompok pria di Minasa Upa dan Banta-Bantaeng di Kota Makassar bikin warga ngeri karena tawurannya pakai anak panah. Untung polisi cepat datang dan berhasil ngeredain situasi. Gak cuma ngebubarin, polisi juga menyita anak panah yang dipakai tawuran. Biar gak ada korban, tapi kejadian kayak gini jelas bikin resah. Mendengar informasi adanya tawuran, unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung menuju lokasi dan membubarkan aksi tawuran di Banta-Bantaeng, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku aksi tawuran pun langsung berhamburan melarikan diri hingga nekat bersembunyi di dalam lorong. Tawuran terjadi antar pemuda menggunakan batu hingga busur panah. Meski tak satupun pelaku tertangkap, namun polisi berhasil menyita barang bukti berupa anak panah dan busur. Jadi setelah kita lakukan penyisiran, ada beberapa anak busur yang kita temukan yang sudah diamankan. Ini untuk terduga pelaku pada saat itu langsung kabur semua, Komandan? Jadi para pelaku setelah melihat kedatangan polisi langsung membubarkan diri dan lari berkumpul ke masing-masing. Sebelumnya, petugas juga membubarkan lokasi tawuran lainnya di Minasa Upa, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Maling zaman sekarang makin nekat ya. Nggak cuma beraksi di perkampungan padat, mereka juga bawa senjata tajam. Bahkan senjata api, seperti yang satu ini. Maling motor di Krekot Bunder, Jakarta Pusat, nekat beraksi sore hari. Waktu warga masih banyak ngumpul. Herannya, biarpun lokasinya di gang sempit, pelaku masih bisa kabur. Kayaknya sih, udah hafal lama lokasinya. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di gang sempit permukiman padat Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang pencuri sepeda motor terpergok warga. Warga berhamburan keluar mengejar pelaku. Entah apa jimatnya, pelaku berhasil kabur meski melewati gang-gang sempit permukiman. Pelaku tiba berboncengan sepeda motor. Pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incaran yang terparkir di depan rumah. Rekannya mengawasi situasi sekitar. Kurang dari 2 menit, kunci berhasil dibobol. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic. Saat pemilik motor memergoki, pelaku sempat mengancam korban. Motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung nguber. Oh, Bapak sempat nguber juga? Iya. Pelakunya berapa orang, Pak? 2 orang. Warga tak hilang akal. Agar curanmor kapok beraksi di lingkungan mereka, warga memasang foto wajah pelaku. Foto-foto tersebut diambil dari tangkapan rekaman sejumlah kamera CCTV di lingkungan. Pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa tahu ungkapan musuh dalam selimut? Ini salah satu contohnya. 2 pelajar SMK, masih pelajar, tega membobol rumah pamannya sendiri. Gak kira-kira berangkas dijebol, uang 250 juta sama perhiasan emas senilai 50 juta disikat. Korbannya saudara sendiri loh, tega-teganya. Polisi berpakaian preman menggiring 2 pelaku pencurian ke rumahnya.
Tim Resmo Polres Sumedang mendapati barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah disembunyikan dalam tas pelaku di rumahnya kawasan Jatiurip, Sumedang, Jawa Barat. Pencarian tak berhenti di situ. Pelaku sempat menyembunyikan perhiasan emas curian dalam selokan. Perhiasan masih berada dalam brankas dan dibuang ke selokan. Usai mendapatkan seluruh barang bukti, polisi membawa kedua pelaku ke Mapolres Sumedang. Ini adalah kasus pencurian. Dua pelaku masih berusia 15 tahun, masih pelajar SMK. Ironis, korban pencurian masih terbilang paman dan bibi dari kedua pelaku. Iya, hasil pemeriksaan sementara pelaku masih ada hubungan keluarga. Kemudian motif dari pelaku adalah kata pelaku karena dendam kepada ini, jadi bibi ya, hubungannya bibi ya, ponakan dengan bibi, masih keluarga orang tuanya. Kedua pelaku membobol rumah korban yang sedang kosong ditinggal liburan. Pelaku berhasil membongkar brankas dan mencuri uang sebesar 250 juta rupiah serta perhiasan emas senilai 50 juta rupiah. Brankas dibobol menggunakan obeng serta kunci Inggris. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku dan handphone yang dibeli dengan uang hasil curian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA melaporkan. Nah, tuh para pelajar, berani nyuri uang milik pamannya 250 juta. Dek, buat apa uang sebanyak itu? Pelajar itu ya belajar, nyuri buat beli iPhone. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Terima kasih Bang Napi. Pemirsa, seorang anggota Polri gugur usai menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, polisi mengamankan penyewa pertama mobil rental di rumah kontrakan di Picung, Pandeglang, Banten. Pemilik rental ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat mengejar mobil yang digelapkan. Maling mobil! Polisi mengamankan Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik Ilyas Abdurrahman yang ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ajat Supriyatna diamankan di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Pandeglang dan langsung dibawa ke Mapolres Pandeglang. Ajat saat ditangkap sedang berada di rumah kontrakan saudaranya. Akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bang, minta penegasan aja, si AS ini orang pertama yang menyewa mobil rental. Betul, jadi AS ini adalah orang atas nama si penyewa mobil rental tersebut. Sementara pelaku penembakan seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut masih menjalani pemeriksaan di Puspomal. Pelaku penembakan melukai 2 orang di mana salah satunya Ilyas Abdurrahman. Sebelumnya, pemilik rental sempat meminta bantuan polisi melakukan pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer. Pemilik mobil sempat meminta pendampingan pada Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Namun Polsek Cinangka tidak memberikan pendampingan hingga akhirnya pemilik mobil mengejar sendiri mobil mereka hingga ke Jalan Tol Tangerang Merak. Di rest area kilometer 45, di tempat itulah pelaku menembakkan senjata api hingga Ilyas Abdurrahman tewas. Untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Saat ditanyai oleh anggota kepada korban ya dalam ini yang mempunyai rental mobil bahwa untuk dokumentasi dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam hal ini
seperti kaitan dengan fidusia, kemudian juga dari pengadilan dalam hal penyitaan barang bukti mobil nantinya, itu yang bersangkutan tidak melihat atau tidak memperlihatkan dokumen-dokumennya. Sebelumnya, terduga pelaku penggelapan mobil rental dibekuk pemilik bersama anak dan teman-temannya di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Namun tiba-tiba suasana semakin mencekam saat teman pelaku melepaskan tembakan. Tidak berselang lama, pelaku yang diduga berjumlah 4 orang kembali melepaskan tembakan ke arah bos rental dan rombongannya. Pemirsa, sebuah kisah heroik sekaligus haru datang dari Pangandaran, Jawa Barat. Seorang anggota Polri, Bribka Aditya Munartomo, gugur usai menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di Pantai Barat, Pangandaran. Jiwa pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat benar-benar ditunjukkan oleh Bribka Aditya Munartomo, 35 tahun, anggota Polsek Pager Ageng Polres Tasikmalaya Kota, meski harus kehilangan nyawa. Kejadian bermula Jumat sore 3 Januari lalu di Pantai Barat, Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Bribka Aditya yang tengah berlibur bersama keluarganya seusai menjalankan tugas pengamanan Nataru, tanpa ragu terjun ke laut untuk menyelamatkan seorang pelajar SMP bernama Sevina Azahra yang tenggelam terseret ombak. Beruntung Sevina berhasil diselamatkan, namun naas Bribka Aditya hilang di gulung ombak. Saya diselamatkan oleh orang tersebut, dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal, dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Beberapa saat kemudian Bribka Aditya ditemukan dalam keadaan kritis. Upaya penyelamatan korban pun dilakukan oleh rekan-rekannya dengan membawa ke RSUD Pandega. Namun takdir berkata lain, nyawa Bayangkara Negara ini tak dapat diselamatkan. Bribka Aditya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran. Bribka Aditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan Ananda Sevina Azahra dapat terselamatkan. Kini sang pahlawan telah dimakamkan di kampung halamannya. Meski di tengah liburan, jiwa pelindung masyarakat tetap melekat dalam diri Bribka Aditya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Wabah virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang berebak di Tiongkok menjadi perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada dan menjaga kesehatan guna mencegah resiko penularan virus tersebut. Kasus flu A dan juga virus HMPV di Tiongkok saat ini belum ditemukan kasusnya di Indonesia. Influenza tipe A untuk varian H5N1 pernah terjadi di Indonesia pada 2005-2017, namun sejak 2018 belum ada laporan kasus baru pada manusia. Untuk varian H5N6 dan H9N2 dilaporkan terjadi beberapa kasus di Tiongkok, tetapi belum pernah dilaporkan kedua varian tersebut terjadi di Indonesia. Saat ini belum diperlukan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan keluar masuk Indonesia ke Tiongkok. Imbauan pada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan PHBS. Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus di berbagai media. Kalaupun terpaksa harus ke luar negeri, terlebih dahulu harus memastikan situasi dan kebijakan di negara tersebut dan terapkan protokol. Berikutnya, persiapan makan gratis hari ini di Depok, Jawa Barat akhirnya rampung. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai dapur umum di Tapos, Depok, Jawa Barat. Program makan siang gratis di Kota Depok, Jawa Barat yang dimulai hari ini akan difokuskan pada pemenuhan gizi sekolah dasar. Gedung SPPG yang akan berfungsi sebagai dapur umum tempat menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi ke setiap sekolah yang telah ditetapkan sebagai target program. Dapur umum dilengkapi dengan sejumlah alat memasak seperti kompor, wajan, dan wadah memasak hingga mobil pengantar makanan. Untuk tahap awal akan disediakan 3.000 porsi makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 2 tahap.
Tahap pertama pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat yang akan dibagikan ke 10 sekolah dasar di Depok, Jawa Barat. Persiapannya dan mulai jadwal schedule untuk pemasakannya itu hari Minggu, mungkin Minggu malam, karena dibagi 2 schedule untuk bidang masak, dari jam 1 untuk jam 8 untuk anak-anak SD jam 8 dan jam 3 untuk anak SD jam 11. Kita ambil warga sini, diberdayakan warga sini, ibu masyarakat sini yang memasak. Dalam uji coba tahap awal akan ada 3 juta siswa yang akan menerima program makan bergizi gratis ini di seluruh Nusantara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Menteri Koperasi Budi Aristiadi menegaskan 1.923 koperasi akan terlibat langsung sebagai pemasok bahan baku program makan bergizi gratis. Pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis akan menggunakan produk lokal untuk menggerakkan perekonomian desa. 923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis. Konsepnya kayak gimana tuh keterlibatannya? Ya membantu misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur dan masuk berarti Pak? Oh iya, termasuk desa itu. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi ya. Pak, sudah dihitung perputaran transaksi? Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksi sih orang jalan? Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG bergulir mulai hari ini. Badan Gizi Nasional mempersiapkan 190 dapur umum di seluruh Indonesia yang bertugas memasak menu bergizi dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Tidak hanya anak PAUD, taman kanak-kanak, dan kelas 1 SD, program MBG juga menyasar kelompok anak-anak sekolah serta tingkat SMA dan sederajat. Selain sekelompok anak sekolah, MBG juga diberikan kepada bayi hingga usia 5 tahun atau balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada tahun 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menargetkan total 19,47 juta orang penerima. Alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Rinciannya 63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional dan sisanya 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen operasional. Adapun tujuan program MBG adalah yang pertama di bidang gizi untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi dan pola makan sehat. Kedua di bidang pendidikan yaitu peningkatan prestasi, partisipasi kehadiran siswa dan pengurangan anak putus sekolah. Berikutnya di bidang ekonomi yaitu pemanfaatan bahan pangan lokal serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Tujuan keempat adalah mengurangi kemiskinan. Di bidang ini program MBG diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program MBG akan terus disempurnakan di tahun-tahun mendatang. Tahun 2026 penerima akan lebih banyak menjadi 30,46 juta dengan anggaran 109,7 triliun. Tahun 2027 menjadi 41,45 juta penerima dengan anggaran 149,2 triliun. Tahun 2028 menjadi 62,17 juta penerima dengan anggaran 223,8 triliun. Dan tahun 2029 naik hingga 82,9 juta penerima dengan anggaran 298,4 triliun rupiah. Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% resmi dihapus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi peluang bagi tiap parpol untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dikabulkannya gugatan tersebut juga mendapat apresiasi dari Partai Perindo yang menilai sebagai bentuk kemenangan masyarakat sipil.
Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan pemohon terkait ambang batas pencalonan presiden 20%. Juga ditetapkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025, Mahkamah akan terus memainkan peran pentingnya sebagai penjaga dan pengawal konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Partai Perindo bersama masyarakat sipil turut mendukung penuh putusan MK ini dan meyakini akan memberikan peluang lebih besar bagi elemen bangsa untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Tentunya kami dari Partai Perindo mengapresiasi, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya. Dalam putusannya, MK juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan mendatang tidak terlampau banyak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. PLT Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari melakukan panen padi perdana hasil pupuk tetes organik di Subang, Jawa Barat. Terobosan di bidang pertanian tersebut merupakan dukungan terhadap program pemerintah yakni swasembada pangan. Ketua Harian Tani Syarikat Islam atau Gertasi yang juga PLT Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari menghadiri panen padi perdana hasil pupuk tetes organik di Kampung Babakan Curug, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap terobosan di bidang pertanian yang diklaim dapat menyuburkan unsur hara tanah, mempercepat masa panen hingga meningkatkan produktivitas padi. Dengan adanya inovasi pupuk tetes, diharapkan dapat mensejahterakan para petani serta mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat di tahun 2025 ini. Harapannya bahwa produk organik ini akan meningkatkan unsur hara tanah pertanian yang kita harapkan produktivitas hasil pertanian semua tanaman khususnya padi itu bisa meningkat. Ini yang kita berharap bahwa dengan kerjasama ini petani bisa sejahtera dengan meningkatnya produktivitas hasil panen. Untuk mendorong kesejahteraan petani di Indonesia dengan berbagai terobosan serta pemutakhiran teknologi pertanian juga menjadi komitmen dari Partai Perindo dan Gertasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.